Gue baru nonton The Fantastic Four, baru aja. Mungkin gue nggak, ini bukan review, tapi mungkin lebih ke first reaction aja, karena ya pastinya gue bakal bias banget karena ini baru nonton sekali, baru nonton pertama kali. Jadi gue nggak mau kasih nilai atau gimana, tapi ini menurut gue ya. So, leak-nya itu bener, itu pertama yang harus gue highlight. Dan karena gue udah mengkonsumsi leak itu sebelumnya, jadi gue agak gimana gitu. Tapi ternyata menonton dibandingkan dengan membaca leak itu ternyata lebih seru nontonnya. Jadi semuanya yang terjadi di sini tuh bener-bener kayak every detail, every dialog, dramanya itu keren banget. Nah, yang gue highlight adalah gue suka film ini bukan karena film ini film action. Kalau secara film action ini biasa aja. Tapi sebenarnya ini film drama, men. Ini tuh film drama. Gue suka dialognya, gue suka bagaimana dinamika keluarganya ini, gue suka bagaimana mereka tulis maksudnya dari plot point satu ke plot point lainnya. Udah gitu kita masuk tiba-tiba udah di dunia yang udah established, dan dengan membawa si Fantastic Four ini ke 828 lupa gue, maksudnya ke universe yang baru, itu menurut gue justru bikin kebebasan buat si direkturnya untuk mengeksplor apapun yang mereka mau tanpa harus berpikir apa-apa. Dan setnya, sumpah, memilih direkturnya nih untuk bikin set yang kayak gini, menurut gua ini keren banget. Sumpah, setnya tuh detail, terus 60-annya dapat banget, dunia 60-annya juga oke banget. Terus kalau kalian sering dengar orang review yang memuji soal Ralph Ineson sebagai Galactus, itu poin yang menurut gua gila. Karena bentukan Galactusnya emang seserem itu, terus menegangkan itu, semenakutkan itu. Dan untuk pertama kalinya juga kita bisa dapetin bentukan Galactus yang kayak gitu, yang menurut gua ini as a fan udah bener-bener kayak fan service banget. Kita biasa ngeliat di komik bentukan kayak gimana yang sebelumnya cuma awan doang, terus tiba-tiba dapat yang kayak gini, gila. Terus Silver Surfer, Shalla-Bal, dan koneksinya dia yang dibangun sama si Johnny Storm, itu menurut gua something yang keren. Jadi Johnny Storm bukan kayak yang film sebelumnya. Kalau misalnya kalian nonton yang film 2005 yang kayak Playboy atau anak nakal yang kayak gimana-gimana, dia cuman ya dia emang selengean aja, udah petantang metenteng aja, tapi dia pinter, dia bisa nge-reveal bahasa dan segala macam sampai akhirnya bisa ngerti bahasanya si Shalla-Bal. Dan akhirnya bagaimana dia bisa meyakinkan Shalla-Bal untuk berpikir lagi tentang tugasnya dia, dan akhirnya wah, itu udah mulai masuk ke ini ya, spoiler, tapi ya udahlah. Pokoknya gue suka bagaimana hubungan antara si Shalla-Bal sama si Johnny Storm. Yang kurang menurut gue cuma satu. Yang kurang, di awal-awal dramanya memang agak tebel. Saking tebelnya, gue yang punya ekspektasi untuk nonton film seru, jadinya kayak kurang gitu ya. Kayak agak bosen karena kebanyakan dialog. Tapi ketika gue udah tangkep itu sebagai film drama, gue baru paham, oh ini film drama yang kayak gini. Dan dari situ gue bisa menikmati semua dialognya sebagai sebuah film drama yang justru itu tuh keren banget. Dan gue suka bagaimana film ini justru bener-bener cuman jadi film apa ya? Gue nggak film superhero drama yang ya udah apa adanya aja gitu, nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah yang pamer action yang kayak gini, yang kayak gitu. No, fight scene. No, ini benar-benar sekelompok superhero dan dramanya mereka ada di dunia yang menuntut mereka, apalagi konfliknya adalah bagaimana dunia ini menuntut sesuatu yang berharga banget dari si Fantastic Four untuk menyelamatkan dunia. Dan itu kayak berasa anjir. Men, gimana ya mereka bisa solve ini? Tapi ternyata mereka bisa. Dan selalu ada ide di kepalanya si Johnny Storm. Kalau kalian setelah nonton ini kalian mengeluh, ya Johnny Stormnya gitu doang bang kekuatannya, men. Johnny Storm kekuatannya bukan cuma dari bagaimana tangannya elastis, badannya elastis, tapi dari otaknya. Dan di sini terbukti kalau otaknya pintar banget. Mungkin itu aja dari gua soal first impressionnya. Ya, film ini bisa dibilang worth to watch, bisa dibilang seru banget, dan orang-orang dan gue juga percaya kalau ini adalah hal yang bisa bikin MCU itu comeback. Kita nggak tahu
secara kualitas bagus, belum tentu juga bisa berkualitas juga secara performance. Kita nggak tahu nanti bentukannya gimana setelah box office-nya pecah atau gimana, gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dapat fresh certified, bisa dapat juga box office yang bagus supaya Marvel tuh benar-benar bisa bangkit cuma dari sini. Jadi kualitas itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Terbukti dari Thunderbolt. Yang mudah-mudahan ini bisa mendatangkan banyak box office juga buat Thunderbolt. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. We'll face it together. As a family. Kalau itu tadi menurut gua nggak tahu sama yang. Back. Nah nih, MCU kita tanya. Menurut lu gimana? Menurut gue MCU is back. Oke. Karena apa? Karena it's been a while since I see a good MCU movie yang dimana gue dari awal sampai akhir gue hikmat nontonnya. Oke. Kayak kita tidak bisa dipungkiri lah, kita nonton Marvel movie, it's a popcorn movie. Kita nonton cuma kayak buat ngisi waktu luang kan. Bener. Ini pertama kalinya, ini bener-bener mengisi waktu luang gue. Gue dari awal sampai akhir mata gue nggak lepas dari screen. Gue bener-bener suka. Ini gue bukan buzzer, gue bener-bener suka. Karena dramanya kan? Dramanya, terus the design is different. Oh iya. Retrofuturist. Lu biasa nonton MCU tuh kayak, oh ya action scene. Kadang-kadang ada mystical stuff, space stuff. Ini new. Ini retrofutures. Really good movie, in my opinion. Balik lagi, in my humble opinion, guys. Oke. Thank you. MCU is back. MCU is back. Kalau menurut lo MCU is back atau enggak? Dia tiba-tiba. Nggak, menurut lo gimana film ini? Hampir. Kenapa? Menurut gua banyak kejanggalan yang ya dari mamaknya sendiri, kosmik lawan kosmik raksasa bisa ngedorongin, sedangkan itu udah tahu dia bakal terjebak, tapi perlawanan leveling powernya sangat ini banget. Gua nggak gitu, gua bukan pembaca komik, jadi gua sebagai yang awam di bagian aset dan segala macam soal Fantastic Four komik, gua ngerasa banyak ketidaknyambungan ya untuk power di bagian secara whole movie menurut lo, setelah experience lo setelah nonton, apa yang lo rasain dan apakah lo yakin ini udah comeback atau gimana? Di Thunderbolts gua yakin, tapi di sini gua jadi ragu lagi. Kenapa justru Thunderbolts? Gini, gue nggak tahu ini bias, tapi Thunderbolts itu gue lebih feelingnya gue lebih dapat. Gue lebih relate nih apa di bagian ini nih, relationshipnya lebih dapat. Pembentukan relationshipnya di sini tuh terlalu mencak-mencak ini gini gitu loh. Jadi kayak berempat ini masih mungkin porsinya tuh terlalu tipis ya. Porsinya terlalu tipis untuk memperlihatkan kebersamaan mereka. Jadinya ketika nonton sampai ending, mohon maaf banget gue cukup feeling nothing. Ya. Tapi dibilang this is a family movie yang layak ditonton semua orang, layak. Semua orang bakal suka gitu loh. Fantastic Four coy gitu loh. Semua orang bakal suka. Tapi kalau gue lebih dalam lagi, mungkin yang kemarin baru tayang gue lebih dapat. Oh. Kemarin yang itu lagi tetangga. Ya, itu dari comeback. Kalau ini ya semoga ya ke depannya. Gue masih memegang harapan besar sih untuk MCU ya menemukan ya. We'll see. Kalau lo gimana? Itu bukan jadi udah. Enggak, tadi buat TikTok. Menurut gua ini film yang benar-benar set up memuaskan sebagai film yang single film, tapi ada ketidakpuasan ketika ingat sama film sebelumnya. Hah? Which is Thunderbolt. Jadi ada hal yang gua harapkan terjadi, ternyata tidak terjadi. Ada villain yang gua harapkan menyeramkan, ternyata emang kurang menyeramkan itu? Lu bayangin kalau villain di film ini jatuhnya ke universe yang ada Doctor Strange-nya, seberapa mudahnya dia dikalahin. Oh iya, cuman masukin ke situ doang. Tapi tetap bisa dinikmatin karena ya sekali lagi ada Michael Giacchino di sini. Jadi musiknya benar-benar imersif. Sebagai visual medium enak untuk dinikmati, tapi storytellingnya bukan yang terbaik di fase 5. Oh iya. Ya. Oke. Jadi tetap Thunderbolts
dan Guardians 3. Guardians 3 masuknya fase 5 nggak sih? Enggak. Fase 5. Jadi ya itu belum melewati film Thunderbolts lah. Ya, oke. Gua nggak tahu apa bias kali ya. Kenapa? Baru nonton? Enggak, ya. Gua ngerasa happy banget aja nontonnya. Menurut Which is, gua, ya, it's menurut true, gua it's rapi true. gitu loh. Kalau ya bener sih kalau misalnya mau bilang ini villainnya kurang itu, cuman bayangin cuma dimasukin sama Doctor Strange saja udah pasti kalah gitu kan. Iya kan. Bener sih. Tapi itu. Tapi tetap ini bisa naikin rasa excited lu buat proyek MCU ke depannya. Jadi ya tunggulah buat tahun depan jawaban dari Thunderbolts kayak gimana. Oke. Tapi udah comeback apa belum? Ya comeback sih. Cuman gak se-comeback yang gue kira. Tidak se-comeback yang gue kira. Oke. Ya, orang punya pendapat yang berbeda-beda tentu. Tapi itu semua first impression dari setelah kita nonton. Bisa bias, bisa bias dari orang yang suka atau orang yang nggak suka. Even dari gue juga bisa bias. Ini baru sekali nonton. Mungkin nextnya gue bakal coba nonton lagi dan mungkin ya bakal kasih pendapat ya. Mungkin di live atau di media-media yang lainnya. Tapi yang pasti pertama nonton ini benar-benar memuaskan menurut gua. Tapi menurut kalian gimana? Kalau yang misalnya yang udah nonton atau yang udah lihat review orang kayak gimana? Gua mau tahu pendapat kalian di kolom komentar, terus kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian bagi channel ini. Cari kita juga di TikTok dan Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.